Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Nah, anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dimanapun kalian berada. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai materi kelas 5, tema 7, subtema 1, mata pelajaran IPA, mengenai sifat dan perubahan wujud benda. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu, yang pertama, melalui kegiatan mengamati PPT interaktif, siswa dapat menyebutkan 3 wujud benda. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati PPT interaktif, siswa dapat menyebutkan 2 sifat benda. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati PPT interaktif, siswa dapat menyebutkan contoh wujud benda. Yang keempat, melalui mengamati kegiatan PPT interaktif, siswa dapat menyebutkan 6 perubahan wujud benda. Nah, yang pertama, kita akan belajar mengenai sifat dan wujud benda. Kira-kira wujud benda itu apa saja ya? Dan apa pula sifatnya? Nah, benda itu, wujud yang pertama yang akan kita bahas adalah benda padat. Benda padat memiliki sifat, bentuknya tetap, memiliki massa, dan juga bentuk dapat berubah dengan cara tertentu. Misalnya, dipukul atau dipotong. Contoh benda padat, yang pertama, ada meja, ada kursi, ada buku, dan lain sebagainya. Di sekitar kita juga banyak kok contoh benda padat, ada pensil, penghapus, penggaris, dan lain sebagainya. Kemudian, kita akan membahas mengenai benda cair, ya. Wujud benda cair ini memiliki sifat, bentuknya sesuai dengan wadahnya. Permukaannya selalu datar, memiliki massa, dapat melarutkan zat tertentu, contohnya zat garam, zat gula, dan lain sebagainya. Kemudian, sifat benda cair itu juga mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Bu Guru, apa saja sih contoh benda cair itu? Nah, contoh benda cair itu banyak sekali di sekeliling kita. Ada air, sabun cair, minyak goreng, ada sirup, dan lain sebagainya. Oke, wujud benda selanjutnya yang akan kita bahas yaitu benda gas. Benda gas memiliki sifat, bentuknya berubah, memiliki massa, menempati ruang, dan menekan ke segala arah. Contoh benda gas itu apa saja ya? Nih, banyak kok di sekeliling kita. Ada asap pabrik, ada asap kendaraan bermotor, dari uap air yang dididihkan. Nah, ini adalah contoh benda-benda yang berisi udara. Benda-benda yang berisi udara itu ada tabung gas, ada balon udara, ada ban, ada pelampung, dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Tadi kan kita sudah bahas mengenai wujud benda, ya kan? Ada 3 tadi, benda padat, benda cair, dan benda gas, beserta dengan sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda ini yang dipengaruhi oleh suhu ataupun yang biasa kita sebut dengan kalor. Perubahan wujud benda itu ada apa saja ya? Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan dan bisa menyebutkan? Nah, ayo kita bahas ya. Yang pertama, ada apa ya? Nah, apa ini? Oh, mencair. Nah, mencair. Kamu pernah dengar istilah ini kan? Pasti. Selain itu ada apa saja ya? Ada menguap, ada membeku, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, ini. Coba diamati lagi ya perubahan wujud bendanya. Sekarang kita bahas yuk satu persatu. Perubahan wujud benda yang akan kita bahas pertama yaitu mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya, melelehnya es batu, melelehnya es krim, margarin, dan lilin apabila dipanaskan. Nah, ini adalah contoh-contoh gambarnya. Kemudian selanjutnya yaitu menguap. Nah, menguap ini adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya nih, air apabila dimasak terus-menerus akan menjadi habis. Dan contoh lain lagi, jemuran yang basah apabila dijemur di bawah sinar matahari akan menjadi kering. Nah, ini adalah contohnya ya. Selanjutnya yaitu ada membeku. Membeku ini perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Nah, banyak ya contohnya ya. Di sini Bu Guru mencontohkan air yang kita maksudkan ke dalam freezer akan berubah menjadi es batu. Kemudian, coklat yang panas, kemudian kita taruh di cetakan, dan kita diamkan di udara terbuka, itu juga lama-lama akan menjadi padat. Nah, ini contoh gambarnya. Kalian pernah kan pasti makan coklat yang dibentuk seperti ini, terus melihat buah yang disiram pakai coklat panas. Nah, seperti itu. Itu juga nanti coklatnya juga akan menjadi padat. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita bahas mengembun. Mengembun ini merupakan perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Nah, contohnya nih ya, apabila kamu pagi-pagi bangun, itu kamu akan melihat embun pagi yang berasal dari uap air. Itu menempel biasanya pada daun, atau mobil yang ditaruh di luar udara terbuka gitu, kadang pagi-pagi juga bisa mengembun, dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang lain, saat kita membuang nafas ke kaca, kita juga akan melihat embun di kaca tersebut. Kemudian contoh yang lain lagi, apabila kita menaruh gelas yang berisi es teh atau es jeruk, itu lama-lama juga di luar dinding gelas itu ya, akan mengembun. Nah, ini ada contoh gambarnya ya. Ada embun pagi, kita menghembuskan nafas di kaca ya, terlihat sekali embunnya ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu menyublim. Nah, kamu pernah dengar istilah menyublim? Menyublim itu pengertiannya perubahan wujud benda dari benda padat menjadi gas. Ini bukan sulapan ya yang
kok bisa sih Bu, tadinya dia ada kok di situ, kok kemudian menjadi hilang? Nah, itu bukan sulap ya anak-anak, mungkin bisa aja ini tuh karena peristiwa menyublim. Nah, contohnya nih, kamu pasti tahu kan, pernah lihat yang namanya kapur barus ataupun kamper yang kamu taruh di suatu tempat di dalam lemari atau di rak sepatu, itu lama-lama itu bisa menjadi kecil dan kemudian akan menjadi hilang. Nah, itu tuh bukan peristiwa sulap ya anak-anak ya, ini adalah peristiwa menyublim. Nah, contohnya nih, ada juga pengharum ruangan atau pengharum mobil gitu ya, yang bentuknya padat. Itu lama-lama akan menjadi habis. Nah, peristiwa ini dinamakan menyublim. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada mengkristal. Nah, mengkristal ini pengertiannya perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Ya, contohnya berubahnya uap menjadi salju. Kemudian, lubang knalpot menjadi kotor karena gas karbon dioksida atau yang biasa kita sebut dengan CO2 itu berubah menjadi padat. Kemudian contoh selanjutnya yaitu gas belerang itu berubah menjadi kristal belerang. Ini ada contohnya. Silahkan dilihat ya. Selanjutnya, kita akan membahas perubahan benda yang dipengaruhi oleh makhluk hidup dan juga alam. Nah, perubahan benda itu ada apa saja ya? Yang pertama ada pelapukan, yang kedua ada perkaratan, dan yang ketiga yaitu ada pembusukan. Oke, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan mengenai pelapukan ya. Pelapukan ini ditandai dengan adanya lubang-lubang dan membubuk. Nah, biasanya terjadi pada kayu atau bebatuan ya. Penyebab pelapukan ini adalah makhluk hidup dan faktor alam seperti jamur, kelembapan udara ya, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan penyebabnya, pelapukan dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada pelapukan biologis, yang kedua ada pelapukan fisik atau mekanik, yang ketiga ada pelapukan kimia. Nah, untuk penjelasannya, pelapukan biologis ini disebabkan oleh makhluk hidup. Contohnya ada jamur, rayap, dan lain sebagainya. Kemudian pada pelapukan biologis ini ya biasanya itu terjadi pada kayu yang semula keras bisa menjadi kropos karena dimakan rayap. Kemudian yang kedua yaitu pelapukan fisik atau mekanik. Nah, pelapukan ini disebabkan oleh faktor alam ya, seperti suhu, air, kelembapan udara, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh pelapukan fisik atau mekanik ini ya, yaitu batu yang terus-menerus terkena air hujan dapat berlubang. Nah, yang ketiga yaitu pelapukan kimia. Pelapukan kimia ini penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah disebabkan reaksi kimia. Contohnya, pelapukan batuan akibat hujan asam. Kemudian, pelapukan itu ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan manusia. Apa saja ya kira-kira contohnya? Nah, ini Bu Guru ada beberapa contoh ya, pelapukan yang menguntungkan dan juga merugikan. Ya, ini untuk contoh pelapukan yang menguntungkan dulu. Nah, itu ada daun-daunan yang membusuk, dapat berubah menjadi pupuk kompos. Nah, itu merupakan contoh pelapukan yang menguntungkan ya. Kemudian, contoh lain lagi, batu yang lapuk dapat menjadi pasir. Nah, pasir itu yang kemudian dapat digunakan untuk bahan bangunan ya. Ini dua-duanya ini merupakan contoh pelapukan biologis. Kemudian, untuk contoh pelapukan yang merugikan ya, ini ada terjadinya hujan asam nih. Terjadinya hujan asam bersih berkarat. Nah, ini termasuk contoh pelapukan
secara kimia, ya. Kemudian bagaimana cara mencegah terjadinya pelapukan? Nah, ini biasanya cara mencegah pelapukan ini dilakukan supaya menghindari hal-hal yang merugikan, ya. Contohnya, kita bisa menaruh benda di tempat yang kering, kemudian pengecatan pada kayu agar bersih tidak berkarat, dan lain sebagainya. Itu pengertian mengenai pelapukan. Oke. Oke, selanjutnya Bu Guru akan membahas mengenai perkaratan. Ya, perkaratan ini biasanya terjadi pada benda yang terbuat dari logam. Ya, perkaratan itu merupakan proses pembentukan lapisan coklat kekuning-kuningan pada permukaan logam sebagai akibat adanya proses kimia. Ya, logam bereaksi dengan air atau uap air dengan udara dan zat elektrolit sehingga menimbulkan terjadinya perkaratan. Langsung kita bahas ke contoh peristiwa perkaratan ya. Apa saja ini contoh peristiwa perkaratan? Dapat kita lihat di sini ada paku besi yang semula berwarna abu-abu, jika dibiarkan di udara terbuka akan menjadi berwarna coklat kekuningan. Ya, perkaratan pada logam itu sifatnya merugikan. Kenapa bisa merugikan? Karena logam bisa menjadi rapuh dan juga rusak. Oleh karena itu, perkaratan pada logam perlu dicegah. Kemudian apa saja ya upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah perkaratan? Ya, dapat dilakukan dengan apa saja? Nah, ini di sini. Yang pertama ada pengecatan. Kemudian ada melapisi dengan plastik. Kemudian melapisi logam lain yang tahan terhadap karat. Ini contohnya adalah krom, emas, dan timah. Ini termasuk contoh logam yang tahan terhadap karat ya. Jadi kalau kamu punya emas, itu contoh misal kamu pakai di rumah, kamu pakai untuk mandi, dipakai sehari-hari, itu emas itu merupakan logam yang tahan terhadap karat. Nah, beda kalau misalnya kamu pakai cincin yang terbuat dari besi, kamu pakai setiap hari untuk mandi dan lain sebagainya, itu lama-lama bisa menjadi mengkarat, ya. Kemudian ada lagi, tidak meletakkan logam dekat dengan air. Ya, kemudian penggabungan baja, krom, dan juga nikel. Hasilnya berupa stainless steel. Nah, stainless steel ini merupakan logam anti karat. Kamu bisa tahu kalau stainless steel ini biasanya bahan yang kita gunakan untuk bahan baku jemuran pakaian, untuk peralatan masak, dan lain sebagainya. Itu ya pengertian mengenai perkaratan. Oke anak-anak, karena tadi kamu sudah belajar dan membahas tentang kesimpulan belajaran kita hari ini, untuk pelengkapnya hari ini Bu Guru akan memberikan beberapa soal HOTS ya, High Thinking Order Skill. Beberapa soal ini untuk mengasah kemampuan belajar kamu hari ini. Nah, sudah mudeng ataukah belum pembelajaran kita? Kita mulai dari soal yang pertama ya. Soal yang pertama. Kegiatan berikut yang memanfaatkan perubahan wujud benda padat menjadi cair. Apa ya? A. Peleburan perak. B. Menjemur ikan asin. C. Membuat agar-agar. D. Membuat es. Ayo, apa jawaban kalian? Yang benar adalah A. Peleburan perak. Selanjutnya, kita lanjut ke nomor 2. Dalam pemilihan kayu, agar tidak lekas dimakan rayap, adalah dengan cara perendaman yang lama sebelum digunakan. Faktor perubahan yang terjadi pada kayu tersebut adalah A. Pencairan, B. Pembusukan, C. Perkaratan, D. Pelapukan.
Silakan berpikir. Apa kira-kira jawabannya? Iya, jawabannya adalah D. Pelapukan. Oke, soal selanjutnya, nomor 3. Di Desa Cibojong, Kecamatan Padarincang, Banten, terdapat industri penyulingan minyak nilam. Minyak nilam diperoleh dengan cara mendinginkan uap nilam. Pada proses ini, terjadi perubahan wujud yang disebut A. Mencair, B. Membeku, C. Mengembun, atau D. Menguap. Mana kira-kira jawabannya yang betul? Iya, jawabannya adalah C. Mengembun. Selanjutnya, nomor 4. Jika dipanaskan, es akan berubah menjadi air. Jika air didinginkan, maka akan berubah menjadi es. Ilustrasi di atas adalah contoh perubahan wujud zat yang A. Mendingin, B. Memanas, C. Tidak dapat dibalik ke wujud awal, atau kita sebut perubahan kimia, D. Dapat dibalik ke wujud awal, atau kita sebut perubahan fisika. Mana jawaban yang tepat? Iya, D. Dapat dibalik ke wujud awal, atau kita sebut perubahan fisika. Selanjutnya, nomor 5 ya. Besi yang berkarat adalah contoh benda yang mengalami perubahan apa dan apa? A. Warna, rasa, B. Warna, kekuatan, C. Bau, rasa, D. Bau, warna. Mana kira-kira jawabannya yang tepat? Iya. B. Warna dan kekuatan. Nah, besi apabila sudah mengalami perubahan ya, besi yang berkarat itu dapat berubah warnanya dan kekuatannya. Besi menjadi rapuh. Selanjutnya nomor 6. Berikut ini adalah contoh benda yang mengalami perubahan wujud yang dapat dibalik, yaitu A. Nasi, B. Es batu, C. Arang, D. Besi berkarat. Nah, ini perubahan wujud benda yang dapat dibalik ke bentuk awal. Apa? Iya, es batu. Selanjutnya nomor 7. Berikut ini yang merupakan contoh dari perubahan wujud secara alami adalah A. Pembakaran sampah, B. Kaca yang pecah, C. Kebakaran hutan, D. Pembusukan buah. Mana kira-kira jawaban yang tepat, anak-anak? Iya, jawabannya adalah D. Pembusukan buah. Nah, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kamu sudah menjadi paham bukan mengenai sifat, wujud, dan perubahan benda. Jangan lupa belajar ya anak-anak. Sampai ketemu lagi dengan Ibu. Bye! Oke anak-anak, selanjutnya kita bahas mengenai pembusukan. Pembusukan ini biasanya terjadi pada bahan makanan. Misalnya buah, roti, sayur, ikan, dan nasi. Pembusukan disebabkan oleh mikroorganisme, misalnya bakteri dan jamur, sehingga bahan makanan menjadi rusak dan berbau. Contoh peristiwa pembusukan. Buah apel yang segar dibiarkan di udara terbuka,
lama-lama akan membusuk. Nah, biasanya makanan akan berubah warna, bau, menjadi berlendir, dan lembek, sehingga tidak layak untuk dimakan. Nah, setiap makanan yang sudah membusuk ini tidak sehat ya anak-anak untuk dimakan. Berarti pembusukan ini termasuk contoh perubahan benda yang merugikan. Kemudian, apa saja upaya untuk mencegah terjadinya pembusukan? Ada pengeringan, pengasinan, pemanisan, pengasapan, pengalengan, pendinginan, pemberian zat pengawet alami ataupun buatan pada makanan. Nah, untuk pengeringan ini biasanya bertujuan untuk mengurangi kadar air, sehingga mikroba tidak tumbuh. Nah, perlu kamu ketahui ya anak-anak, mikroba itu mudah sekali tumbuh di daerah yang lembab. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu pengasinan. Garam itu dapat menghambat bakteri ya, misalnya untuk pengasinan ikan. Kemudian pemanisan. Gula juga dapat menghambat pertumbuhan bakteri, misalnya untuk manisan buah. Pengasapan biasanya dilakukan pada ikan, supaya kadar air ikan itu berkurang, sehingga ikan menjadi lebih awet. Pengalengan ya bertujuan untuk mencegah masuknya bakteri. Biasanya dimanfaatkan pada industri makanan seperti ikan sarden dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pendinginan. Pendinginan ini contohnya menyimpan makanan pada kulkas. Ya, kulkas itu fungsinya untuk menyimpan makanan supaya makanan menjadi lebih awet ya. Nah, selanjutnya yaitu pemberian zat pengawet alami ataupun buatan. Zat pengawet alami misalnya gula, untuk buatan misalnya natrium benzoat. Namun, ini perlu kamu ketahui ya, namun tidak semua proses pembusukan itu merugikan manusia. Ada juga pembusukan yang menguntungkan, misalnya pembusukan sampah. Oke, itu pengertian dan penjelasan mengenai pembusukan. Selanjutnya, oke anak-anak, kita sampai pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Bahwa wujud benda itu ada 3, ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas, yang masing-masing memiliki sifat yang berbeda-beda. Sifat benda padat yaitu bentuknya selalu tetap ya, namun bentuk dapat berubah jika mendapat perlakuan tertentu, misalnya ditumbuk, dipotong, ataupun digosok. Untuk sifat benda cair, yaitu benda cair bentuknya tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Nah, untuk sifat benda gas ini, benda gas memiliki sifat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Kemudian benda gas menekan ke segala arah ya, itu beberapa kesimpulan dan sifat benda-benda. Kemudian untuk perubahan wujud benda, ini perubahan wujud benda ya. Perubahan wujud benda itu dari kita lihat di sini, benda gas ya. Nah, ini untuk tanda panah merah, ini perubahan bendanya itu yang memerlukan kalor. Kalau yang berwarna kuning ini melepaskan kalor. Maka perubahan benda dari gas menjadi padat namanya adalah mengkristal. Perubahan dari benda gas menjadi cair namanya mengembun.
Kemudian dari cair menjadi padat ya, ini peristiwanya membeku. Untuk perubahan yang memerlukan kalor, ini contohnya dari padat menjadi gas. Nah, contohnya ini namanya menyublim ya. Kemudian dari cair menjadi gas, ini namanya menguap. Selanjutnya dari padat menjadi cair namanya mencair. Itu dia anak-anak kesimpulan pembelajaran kita. Kita lanjutkan lagi ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan kesimpulan selanjutnya ya, mengenai perubahan benda. Perubahan benda ini Bu Guru bagi menjadi jenis perubahan benda dan benda dapat mengalami peristiwa apa saja. Oke, di sini Bu Guru sudah membuat mind mapping ya. Jenis perubahan benda ini ada perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Pengertiannya, perubahan fisika yaitu perubahan benda yang dapat kembali ke wujud semula. Nah, ini kata kuncinya ya, dapat kembali ke wujud semula. Contohnya, es apabila dipanaskan akan mencair ya, menjadi air. Nah, air apabila kita dinginkan dapat berubah menjadi es. Nah, ini termasuk jenis perubahan yang dapat kembali ke wujud semula. Ini merupakan pengertian perubahan fisika. Lanjut, mengenai perubahan kimia. Pengertiannya, perubahan benda tidak dapat kembali ke wujud semula. Nah, ini merupakan kebalikan dari perubahan fisika ya, perubahan kimia ini. Contohnya, kayu yang dibakar menjadi arang. Nah, kayu yang sudah menjadi arang tidak dapat kembali lagi menjadi kayu. Nah, ini adalah pengertian perubahan kimia. Selanjutnya, benda juga mengalami beberapa hal ya. Mengalami pelapukan, perkaratan, pembusukan. 3 hal ini disebabkan oleh kayu yang dimakan rayap ya untuk pelapukan, untuk perkaratan itu besi terkena air hujan, dan untuk pembusukan ini disebabkan oleh bakteri ya. Nah, pengaruhnya ya dipengaruhi oleh apa saja? Ada suhu, air, kelembapan, bakteri, mikroorganisme, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Itu ya nak ya, coba dilihat lagi dan diperhatikan. Oke anak-anak, karena tadi kamu sudah belajar dan membahas tentang kesimpulan pembelajaran kita hari ini, untuk pelengkapnya hari ini Bu Guru akan memberikan beberapa soal HOTS ya, High Thinking Order Skill. Beberapa soal ini untuk mengasah kemampuan belajar kamu hari ini. Nah, sudah mudeng ataukah belum pembelajaran kita? Kita mulai dari soal yang pertama ya. Soal yang pertama, kegiatan berikut yang memanfaatkan perubahan wujud benda padat menjadi cair. Apa ya? A. Peleburan perak. B. Menjemur ikan asin. C. Membuat agar-agar. D. Membuat es. Ayo, apa jawaban kalian? Yang benar adalah A. Peleburan perak. Selanjutnya, kita lanjut ke nomor 2. Dalam pemilihan kayu, agar tidak lekas dimakan rayap, adalah dengan cara perendaman yang lama sebelum digunakan. Faktor perubahan yang terjadi pada kayu tersebut adalah A. Pencairan, B. Pembusukan, C. Perkaratan, D. Pelapukan. Silakan berpikir. Apa kira-kira jawabannya? Iya, jawabannya adalah D. Pelapukan. Oke, soal selanjutnya, nomor 3. Di Desa Cibojong,
Kecamatan Padarincang, Banten, terdapat industri penyulingan minyak nilam. Minyak nilam diperoleh dengan cara mendinginkan uap nilam. Pada proses ini terjadi perubahan wujud yang disebut A. Mencair, B. Membeku, C. Mengembun, atau D. Menguap. Mana kira-kira jawabannya yang betul? Iya, jawabannya adalah C. Mengembun. Selanjutnya, nomor 4. Jika dipanaskan, es akan berubah menjadi air. Jika air didinginkan, maka akan berubah menjadi es. Ilustrasi di atas adalah contoh perubahan wujud zat yang A. Mendingin, B. Memanas, C. Tidak dapat dibalik ke wujud awal, atau kita sebut perubahan kimia, D. Dapat dibalik ke wujud awal, atau kita sebut perubahan fisika. Mana jawaban yang tepat? Iya, D. Dapat dibalik ke wujud awal, atau kita sebut perubahan fisika. Selanjutnya, nomor 5 ya. Besi yang berkarat adalah contoh benda yang mengalami perubahan apa dan apa? A. Warna, rasa, B. Warna, kekuatan, C. Bau, rasa, D. Bau, warna. Mana kira-kira jawabannya yang tepat? Iya, B. Warna dan kekuatan. Nah, besi apabila sudah mengalami perubahan ya, besi yang berkarat itu dapat berubah warnanya dan kekuatannya. Besi menjadi rapuh. Selanjutnya nomor 6. Berikut ini adalah contoh benda yang mengalami perubahan wujud yang dapat dibalik, yaitu A. Nasi, B. Es batu, C. Arang, D. Besi berkarat. Nah, ini perubahan wujud benda yang dapat dibalik ke bentuk awal. Apa? Iya, es batu. Selanjutnya nomor 7. Berikut ini yang merupakan contoh dari perubahan wujud secara alami adalah A. Pembakaran sampah, B. Kaca yang pecah, C. Kebakaran hutan, D. Pembusukan buah. Mana kira-kira jawaban yang tepat, anak-anak? Iya, jawabannya adalah D. Pembusukan buah. Nah, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kamu sudah menjadi paham bukan mengenai sifat, wujud, dan perubahan benda. Jangan lupa belajar ya anak-anak. Sampai ketemu lagi dengan Ibu. Bye!